baik pengetahuan terhadap Al-Quran. Surah ini berkaitan dengan turunnya laknat kepada paman Nabi yang yaitu menghina Nabi. Siapakah apakah nama surah itu? Ntar rebutannya. Allah, oke 100. Soal keempat tentang sejarah Indonesia. Tentang sejarah Indonesia. Ada pahlawan. Pahlawan ini dia berasal dari Bali. Kemudian nama beliau ini diabadikan di sebuah mata uang. Kemudian dan juga diabadikan juga di bandara di Bali. Siapakah nama pahlawan Indonesia itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ngurah Rai. Oke. 2. Kemudian soal acak ya, soal acak terakhir kelima untuk kelompok 1. Ada sebuah negara geografi ya. Negara ini dia antara Eropa dan juga Asia. Dia dipisahkan oleh Laut Hitam dan Selat Marmara. Negara ini dulu adalah Kekaisaran Utsmaniyah. Negara mana kan itu? Mesir, salah. Oke. Turki, oke. Soal selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan diperhatikan. Kita ke kelompok 2. Kisah seputar Nabi. Nabi ini dia dikisahkan dalam Al-Quran ngambek kepada kaumnya sehingga dia ditelan oleh ikan paus. Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Oke. Kemudian yang kedua tajwid ya, tajwid. Imanukum. Nah, iman alif sama ya di sana itu hukum bacaannya adalah mat apa? Tak dulu. 1. Tak dulu makanya kita hitung dulu. 1, 2. Apa namanya? Wahid, mat apa wahid? Ismail, salasa, arba, khamsah. Salah. Oke. Matawi salah. Oke. Ini yang pernah katakan gimana ini? Hah? Salah ini Tobi salah. Hah? Matawi, semua Tobi. Siapa ada? Ini kelompok 1. Al-Azim salah. Mat wajib salah. Nyerah semua, mat badal. Udah ada kasih tahu udah. Mat badal ya. Kemudian yang ketiga tentang apa? Yang ketiga tentang tajwid. Udah. Kemudian surah Nabi. Seputar Al-Quran ya, seputar Al-Quran. Ayat ini bercerita tentang kisah Siti Maryam ya. Siti Maryam ketika itu berdoa kepada Tuhannya. Beliau mengatakan wa malaikat datang kepada Maryam mengabarkan tentang kabar gembira tentang lahirnya seorang anak wa yukallimuhun nas. Itu bunyinya iza qalatil malaikatu ya Maryam. Kira-kira itulah surah Ali Imran. Oke. 100. Kemudian soal keberapa? 4 ya. Sejarah Indonesia. Pahlawan ini dia bisa berbahasa 7 bahasa sehingga dia dikenal dengan poligot. Julukan beliau adalah poligot. Poli artinya banyak, got itu artinya bahasa. Beliau adalah poligot. Beliau itu terkenal dengan janggutnya yang sangat panjang, berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Kira-kira nama pahlawan itu adalah Imam Bonjol. Salah?
Ayo. Sekali lagi bisa? Ini. Apa? Antasari dari Banjar. Ayo. Ponorogo dari Yogyakarta. Ini dulu nih. Siapa? Ini Ponorogo dari Jogja, Ponorogo. Gajah Mada, lebih Gajah Mada dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tidak ada yang tahu? Nama beliau adalah Agus Salim. Beliau disebut dengan poligot, julukan beliau. Soal acak. Selat yang memisahkan antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi adalah selat. Ayo. Selat yang memisahkan ini dulu. Selat yang memisahkan antara Kalimantan dengan Sulawesi adalah selat 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Siapa? Ini tadi. Saya Sunda salah. Ini yang penting. Selat Malaka salah. Kalimantan dan Sulawesi. Selat Makassar itu dia tuh. Selat Makassar ya. Selat Makassar. Oke. Oh iya, salah. Siapa lagi? Susah. Oke. Selanjutnya kita ke Firqah 3 ya. Firqah 3. Sejarah Nabi. Nabi ini diusir dari surga. Beliau bernama Nabi Adam. Nabi Adam ini mempunyai istri namanya adalah Hawa. Siti Hawa ini beliau memakan sebuah buah namanya buah khuldi kata syaitan. Nah, beliau mempunyai 2 anak. Siapakah 2 anak itu? Qabil. Oke. Kelompok berapa? 3. Oke, 100. Kemudian tentang bisa tajwid. Silakan tunjukkan mat apakah ini? Mimma immahin. Mak di sana mat apa? Wahid. Nani. Salasa arba'ah salah. Mat ini. Oke, mat wajib mutasil. Oke, kelompok 5 ya. Oke. Selanjutnya tentang apa? Seputar Al-Qur'an. Surah ini bercerita tentang kisah Nabi Isa yang mengakui akan ada turun namanya Nabi Muhammad. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum jami'an musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismihi Ahmad. Nah, kira-kira surah apa itu? 1. Belum 2, 3, 4, 5. Salah. Surah As-Saff. Kelompok 2 ya. Oke. Selanjutnya soal berapa? Soal keempat. Tentang apa keempat? Sejarah Indonesia. Pahlawan ini beliau berasal dari Blitar, Jawa Timur. Beliau dilahirkan tahun 1901. Beliau berasal dari Blitar. Beliau itu ketua dari PPKI. Siapakah nama pahlawan itu? Wahid, Nani, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Oke? Soekarno. Kemudian setelah itu soal terakhir. Soal bebas. Pulau Indonesia ini sangat terkenal pulau di Indonesia ini sangat terkenal dengan wisata bahari yang sangat indah. Pulau ini dijuluki Pulau Dewata. Pulau apakah itu? Raja Ampat. Salah. Oke, Bali. Oke, habis kita ada 3. Kita ke kelompok 4. Sebelum kelompok 4 nggak ada banget ini. Oke, kelompok 4 ya. Yang pertama dengan kisah para nabi, ya.
Nabi ini dikenal sebagai bapak kedua umat manusia. Beliaulah yang berdoa kepada Allah semoga bumi ini dihancurkan dengan banjir bandang. Siapakah Nabi itu? Ini dulu, nanti dulu. Nabi Musa. Salah. Tadi dulu. Turun dulu. Belum ada lihat nih. Belum ada lihat nih. Belum. Siapakah nama Nabi itu? Oke, kelompok 6. Nabi Nuh alaihissalam. Terus soal selanjutnya tentang tajwid. Mim mati ketemu dengan mim, hukum bacaannya adalah mim mati ketemu dengan mim. Saat ini dulu makanya 1, 2. Nanti kalau kita sudah selesai ini baru 2, 3, 4. Mulai. Mim mati ketemu dengan mim. Oke, ini dulu. Idgham mimi. Oke, berapa? 3 ya. Idgham mimi. Kemudian selanjutnya soal apa tentang Indonesia ya? Al-Quran. Surah ini bercerita tentang peperangan yang sangat banyak. Surah ini ketika kita membacanya makruh ketika di tengah-tengah kalimat membaca basmalah. Ini dulu, nanti baru disebut. Setelah itu surah ini haram hukumnya kita baca basmalah ketika di awal surah. Surah apakah itu? At-Taubah. At-Taubah. Masa kita hitungin dulu itu baru ada tangan. Jangan ini dulu kasihan ya. 4, 100. Kemudian sejarah Indonesia. Oke. Pahlawan ini berasal dari Maluku. Dan pahlawan ini tergambar nama beliau di uang Rp1.000. Ini dulu. Siapakah nama pahlawan itu? Wahid. Hah? Pas. Turun. Siapakah nama pahlawan itu? Siapa yang turun? Siapakah nama pahlawan itu? Ini dulu. Oke, Pak Timura ya. Selanjutnya soal terakhir. Provinsi Indonesia ini sangat terkenal dengan timah. Mempunyai ibu kota namanya Pangkal Pinang. Itu adalah provinsi mana? Pangkal Pinang. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Tadi dulu. Provinsi manakah itu yang terkenal dengan timahnya? Belum selesai. Kemudian dia itu mempunyai ibu kota Pangkal Pinang. Satu. Belitung. Enggak lengkap. Di mana tadi dulu. Provinsi manakah? Itu. Dua. Satu yang enggak boleh. Oke, Bangka. Oke. Udah habis ya saya berempat. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelompok 5 ya. Dengarkan yang enggak kondusif. Ini kayaknya di pas perebutan. Ini yang enggak kondusif kita kurangi nilai 100 ya. Oke, kelompok 5. Soal pertama berkaitan dengan para nabi. Nabi ini dikenal nggak kondusif. Kelompok 1 mau dikurangin. Nabi ini terkenal sebagai nabi yang pertama kali menjahit.
Yang pertama kali manusia berjahit, beliau adalah seorang nabi. Nama nabi itu adalah Nabi, ayo, Hid. Misalnya salah. Oke, Idris. Soal kedua tentang tajwid. Soalnya adalah ma'anzalna. Ma di sana adalah ma. Man apakah namanya? Ma ya. Man apakah namanya itu? Matobi'i salah. Itu. Maja ismu fasil. Oke. Kemudian soal tentang seputar Al-Quran. Ayat ini surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegur Nabi Muhammad SAW ketika itu sedang mengabaikan pertanyaan dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Surah apakah itu? Bunyi dulu 1, 2, 3, 4, 5. Belum. Siap. Surah apa itu? 7. Oke, Abasa. 100. Habis itu soal apa? Soal apa habis itu? Soal habis itu sejarah Indonesia. Pahlawan ini dikenal sebagai pahlawan yang merumuskan Pancasila. Beliau bernama Muhammad Yamin. Beliau berasal dari provinsi. Muhammad Yamin berasal dari provinsi. Nggak ada katakan juga nih. Jawa Timur salah. Berarti provinsi? Jawa Barat salah. Jawa Tengah salah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat salah. Sumatera mana? Oke. 100. Kemudian soal acap. Negara provinsi ini dikenal dengan provinsi terbesar di Indonesia. Dia mempunyai ibu kota di Jayapura. Provinsi apa itu? Provinsi Papua. Oke. 100 ya. Oke, selanjutnya kelompok 6. Oke. Soal pertama tentang soal Nabi. Nabi ini dikenal luas dengan tenggelamnya di laut mati umatnya. Nabi ini umatnya diazab dengan faja'alaha juzadan faja'alnahum, apa dia itu diturunkan wa najaynahum min 'adzabin ghalidh. Kemudian faja'alaha 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Dia itu adalah kaum beliau ini suka dengan sama jenis LGBT. Nabi itu adalah Nabi Lut alaihi salam. Kelompok 6 ya. 100. Soal Al-Quran selanjutnya. Mad tabi'i mempunyai 3 huruf apa saja? Alif waw ya. Oke, alif waw ya. 100. Kemudian setelah itu soal apa? Al-Quran ya. Surah ini ya berkaitan dengan Raja Abraha yang pengen menghancurkan Ka'bah. Surah Al-Fil. Okay. Kemudian soal acak. Ada sebuah gunung Indonesia. Sejarah Indonesia. Pahlawan ini sangat terkenal di Indonesia. Beliau itu berasal dari Jawa, ya. Dari Jawa mana ya? Yang lain. Pahlawan ini sangat terkenal dari Papua. Beliau ini dilukiskan di dalam mata uang 10.000
Nama pahlawan itu adalah wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah. Ini. 100. Oke. Soal acak. Ada sebuah gunung. Gunung ini memecah, membelah Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Gunung ini meletus tahun 1883, menewaskan ratusan ribu jiwa di Banten dan juga di Lampung. Nama gunung itu adalah salah. Belum. Tak dulu. Nama gunung itu adalah itu. Krakatau. Nggak tahu ya, benar. Kelompok 4 ini ternyata tawaduk dia ya. Selanjutnya kelompok 7 ya, kelompok 7. Silakan kelompok 7. Oh, ini bersaing nih 7, 4, 3, oke. Kelompok 7. Soal pertama tentang Nabi. Nabi ini dikenal dengan sebutan apa? Dengan sebutan beliau itu wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'dal ladzi harrama 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Beliau yang membenarkan beberapa Taurat dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Taurat. Beliau diturunkan kitab namanya Injil. Nabi itu adalah Nabi Isa. Oke. Kemudian soal selanjutnya soal apa? Tajwid ya. Nun mati bertemu dengan ba, nama hukum bacaannya adalah iklab. Iklab itu artinya apa? Mengubah sesuatu dari asalnya, masih belum lengkap. Apa yang diubah itu? Oke, berarti 100. Kemudian selanjutnya soal apa? Al-Quran ya, Al-Quran. Ayat ini berkaitan dengan ayat ini berbunyi ya. Tentang ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nama ayat ini, nama surah ini surah. Oke, dulu. Nama surah itu surah Al-Hadid. Oke. Habis itu apa? Soal sejarah Indonesia. Pahlawan ini sangat besar jasanya. Beliau berasal dari Aceh. Dulu di tahun 2007 sampai 2010 beliau itu pahlawan yang diukir nama beliau di mata uang Rp10.000. Berasal dari Aceh. Ini dulu. Nama pahlawan itu adalah Tengku Umar salah. Tar dulu. Nama pahlawan itu adalah Sudah Syahrir salah. Dari Aceh. Nama pahlawan itu adalah salah. Itu dari Banjar. Sudah Hasanuddin Makassar. Nama pahlawan itu adalah Penogoro Jakarta. Dari Aceh. Oke, nyerah ya. Namanya adalah Cut Nyak Din. Soal acak ya, Provinsi di Indonesia ini sangat terkenal sekali. Di sana dia mempunyai ibu kota di Pontianak. Provinsi itu adalah provinsi ini belum selesai. 1, 2, Kalimantan Timur. Salah. Paras dulu. Provinsi itu adalah Provinsi itu adalah Tapi nggak usah pilih, Anda coba lihat kanan siapa? Nggak usah pilih. Provinsi itu belum adalah bongkar gimana? Iya, Kapi ya.
Oke, Kalimantan Barat. Siap, kelompok 3 ya. 100. Oke. Soal babak pertama sudah selesai. Sekarang soal rebutan. Soal rebutan ini mempunyai konsekuensi. Bagi mereka yang salah menjawab, kita kurangi 100. Bagi mereka yang bisa menjawab, kita kasih 100. Maka jangan sampai sembarangan untuk menjawab 10 soal. Tentang kisah Nabi yang pertama. Ingat ya baik-baik. Nabi ini sangat terkenal sekali. Beliau itu adalah mertua dari Nabi Musa. Beliau ketika itu menikahi anaknya. Ketika itu beliau disuruh mengembala di padang. Dan itu dikisahkan dalam surah Al-Qasas. Siapakah Nabi itu? Syuaib. Oke. Kisah Nabi lagi. Nabi ini sangat terkenal sekali. Ya semua Nabi terkenal. Kalau tidak terkenal ya bukan Nabi namanya. Gitu. Nabi ini sangat terkenal mempunyai kerajaan yang sangat besar. Bukan itu berarti salah. Apa dikurangi? Kan belum kita ini selesai soalnya. Oke. Pokoknya kalau angkat tangan langsung berhenti soalnya ya. Kerajaan yang sangat besar namanya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini mempunyai bapak adalah Nabi Daud. Oke. Selanjutnya soal tajwid. Tajwid berasal dari fi'il madi jawwada yujawwidu tajwidan. Apakah arti dari jawwada yujawwidu? Oke, nomor 4, 100. Selanjutnya soal tajwid selanjutnya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, dia disebut dengan seperti Toha, Yasin, dan seterusnya. Itu dikatakan dalam Al-Quran, kemudian di tajwid itu dikenal dengan istilah Toha, Yasin, Iftahuswar, dikit lagi, dulu, ini masih yang gambar Pawati Huswar. Oke, 100. Hati-hati kelompok 2 udah tipis, 2, 4, 6. 8 ini, 200 lagi. Kemudian habis itu tajwid, masih tajwid lagi, satu lagi tajwidnya. Dikatakan dalam surah Yasin. Yasin Al-Kahfi aja lah ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Dikatakan juga dalam surah Al-Mutaffifin. Dikatakan juga dalam surah Al-Qiyamah. Tak dulu. Itu namanya saktah. Itu adalah namanya saktah ya. Saktah itu artinya adalah Kemudian soal tajwid udah, kita ke Al-Quran. Tentang Al-Quran. Surah ini adalah surah yang langsung disebut nabinya. Nabi apakah yang ada di dalam surah Al-Quran? Oke, kelompok 2. Sama surah? Sahih. 100. Kemudian setelah itu soal surah ya. Surah ini berkaitan dengan penyembelihan sapi. Namanya adalah surah Al-Baqarah. Apa itu? Mau katakan tadi? Ngambil peci. Oke. Namanya adalah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini jumlah ayatnya adalah Oke, benar. Kelompok berapa? 3.
Oke. Surah udah selesai. Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ya. Ada sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dalam Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api, bukan. Peristiwa ini adalah peristiwa kepahlawanan dari Bung Tomo. Nama kota itu adalah Surabaya 245. Sejarah Indonesia lagi. Pahlawan ini dikenal dengan ayam jantan dari timur. Ya enggak apa-apa ya, siapa? Sultan Hasanuddin. Nama beliau adalah Sultan Hasanuddin. Berarti salah. Ini apa? Belum selesai soalnya. Nama beliau adalah Sultan Hasanuddin. Beliau berasal dari Oke, soalnya dihilangkan. Beliau berasal dari Makassar ya. Beliau berasal dari Makassar. Yang menjuluki beliau sebagai ayam jantan dari timur adalah negara belum ya. Oke. Negara yang menjuluki beliau sebagai ayam jantan dari timur adalah negara Belanda. Kemudian selanjutnya soal sejarah lagi, satu lagi soal sejarah. Soal sejarah ya. Apa soalnya? Jawa Barat, Banten, Aceh. Ada yang disebut dengan Sultan Antasari. Ada juga disebut dengan Sultan Hasanuddin. Ada juga yang disebut dengan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan seterusnya. Ada lagi nama seorang istri dari Insinyur Soekarno, namanya Fatmawati. Namanya adalah Ibu Fatmawati. Beliau berasal dari provinsi sepi. Ada yang tahu? Provinsi manakah dari ibunya dari Ibu Megawati atau istrinya Bapak Soekarno? Beliau berasal dari keluarnya berasal dari Sumatera. Salah jawab mati. Enggak ada yang bisa, kita salin lagi soalnya. Pahlawan ini, beliau itu adalah sangat terkenal sekali di Indonesia. Dia diabadikan di uang 20.000 rupiah. Beliau itu bernama Gunung Lautan. Ayo. Ini gimana ini pahlawan? Oke, selanjutnya. Pahlawan lagi, belum selesai jawabannya. Pahlawan ini, empat lagi. Pahlawan ini sangat terkenal sekali di Indonesia. Terkenal, pokoknya semuanya terkenal. Beliau itu dijuluki sebagai jangan pahlawan lah ya. Pahlawan. Disebut dengan Bapak Presiden Pembangunan Indonesia. Nama beliau adalah Presiden Soeharto. Oke. Habis sejarah, apa habis sejarah? Udah acak. Dua lagi berarti. Soal acak. Udah enggak, ini dia enggak sabar selesai ini. Soal acak ya. Negara ini sangat identik dengan tembok terpanjang di dunia. Cina, oke benar. Kan nggak tahu soalnya selesai tidak kan? Ternyata selesai ya udah. Cina. Soal terakhir, ya. Soal terakhir. Negara ini dia itu dipisahkan oleh selat yang sangat terkenal, nama Selat Bering. Selat Bering. Selat ini memisahkan dua negara, Amerika dengan ya, saya jawab namanya adalah Rusia. Dah.
Kemudian tadi Ibu Fatmawati berasal dari mana? Bengkulu, Blitar, Bengkulu. Ya. Selanjutnya, samudra ini sangat terkenal. Di tengah-tengahnya ada sebuah negara namanya Maladewa atau Maldives. Nama samudra itu adalah Samudra India. Oke. Tiga. Oke, tinggal kita hitung berapa jumlahnya semuanya ya. Kelompok 1 nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900. Kelompok 3 500. Kelompok 4 400. Kelompok 5 500. Kelompok 6 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700. 2, 4, 5, 500. Sedangkan kita harus mencari 3 juara. 3 juara. Berarti juara pertama adalah kelompok 2. Juara 2 adalah belum tentu. Kita harus adu kelompok 1 sama kelompok 6. Kelompok 1 mana? Kelompok 6 mana? Oke. Soalnya cuma satu saja. Soalnya cuma satu. Acak. Soal acak. Negara ini adalah negara tempat berdirinya dinasti Abbasiyah. Negara ini disebut dengan negara mana yang sekarang? Nggak bisa jawab. Ibu kota dari dinasti Umayyah adalah no. Kemudian ada disebut dengan dinasti Mamluk, dinasti Mamlukiyah. Itu sekarang negaranya negara ada namanya apa Jenderal Baybars. Ada juga ya. Apa dong soalnya? Oh, kisah Nabi ya. Sahabat ini beliau sangat terkenal sekali. Beliau panglima besar di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Oke. Iya, satu sama ini 6. 1 sama 6. Siapa? Ayo, berarti ini kalau bisa jawab dikurangi. Apa tadi? Panglima ini sangat terkenal. Beliau adalah panglima besar di zaman Umar ibn Khattab. Jenderal besar dari Umar bin Khattab. Beliaulah yang menaklukkan Mesir. Beliaulah yang menaklukkan Persia. Salah. Maka berarti juara 2 adalah kelompok 1. Juara 3 adalah kelompok 6. Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau Khalid bin Walid itu adalah jenderalnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Khalid bin Walid terlalu hebat sehingga sahabat seluruhnya mengatakan kalau tanpa Khalid bin Walid Islam pasti tidak menang. Akhirnya Umar bin Khattab marah, menyebut semua perkataan yang syirik, menyekutukan Allah. Jadi seolah-olah kalau tanpa Khalid bin Walid pasukan Islam itu tidak akan menang. Berarti di sana menggantungkan dirinya pada Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid dipecat oleh Umar bin Khattab, digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Seperti beliau menaklukkan Persia yang kita kenal dengan Iran sama daerah Mesir. Yang menaklukkannya lah Amr bin As oleh bantuan dari Abu Ubaidillah bin Jarrah. Oke, kita sudah menemukan juaranya. Kita langsung tepuk tangan. Juara pertama dimenangkan oleh kelompok 2. Juara kedua dimenangkan oleh kelompok 1. Dan juara ketiga dimenangkan oleh kelompok 3. Kelompok 6. Tangan aja nih. Oke, juara terakhir dimenangkan oleh nggak usah, tahu sendiri.
Ada Allah ya teman-teman, setelah ini nanti dijelaskan Ustaz Fatih apakah akan dilanjutkan pusatnya atau tidak. Ada Allah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.